Kisah Bupati Pertama, Buru Selatan. 2 periode dahulu kala, ketika tanah di selatan Pulau Buru masih dipenuhi hutan lebat dan kampung-kampung kecil yang berjauhan, lahirlah sebuah daerah baru yang diberi nama Kabupaten Buru Selatan. Masyarakat menyebut tanah itu sebagai Tanah Harapan, tempat masa depan anak-anak akan dibangun. Orang tua adat sering berkata, tanah boleh baru, tapi adat dan kejujuran harus tetap tua. Pada masa itu, rakyat memilih seorang pemimpin pertama. Namanya dikenal luas di seluruh negeri. Tagop Sudarsono Soulisa. Ia dilantik menjadi bupati pertama, pemimpin yang dipercaya membawa perubahan. Hari pelantikan itu penuh sukacita. Genderang adat dipukul, doa-doa dipanjatkan. Warga dari desa-desa datang menyaksikan. Seorang tetua adat berdiri di tengah lapangan dan berkata, pemimpin adalah pelita. Jika pelita padam, rakyat berjalan dalam gelap. Periode pertama, masa harapan. Pada awal kepemimpinannya, perubahan mulai terlihat. Jalan-jalan dibuka di tengah hutan. Sekolah-sekolah berdiri di kampung. Perahu-perahu nelayan kembali membawa hasil laut yang lebih mudah dijual. Rakyat merasa bangga. Mereka berkata, inilah pemimpin yang kami harapkan. Nama bupati itu disebut dengan hormat di rumah-rumah dan di pasar-pasar. Ia dianggap sebagai simbol kemajuan bagi daerah baru tersebut. Periode kedua, masa kepercayaan. Karena dianggap berhasil, rakyat kembali memilihnya untuk memimpin pada periode kedua. Kepercayaan rakyat semakin besar. Kekuasaan semakin kuat. Tanggung jawab semakin berat. Namun, dalam cerita rakyat, selalu ada ujian bagi setiap pemimpin. Orang tua adat mulai melihat tanda-tanda yang tidak biasa. Beberapa proyek pembangunan berhenti di tengah jalan. Ada bangunan yang berdiri setengah jadi. Ada jalan yang rusak sebelum selesai. Warga mulai bertanya pelan-pelan, mengapa janji belum terpenuhi? Ujian kejujuran desas-desus mulai menyebar dari kampung ke kampung. Orang-orang membicarakan tentang uang pembangunan yang tidak sampai ke rakyat. Tetua adat kembali mengingatkan, jika amanah disalahgunakan, tanah akan menjadi saksi. Dalam cerita rakyat Maluku, diyakini bahwa setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari kebenaran. Akhir kekuasaan, suatu hari, kabar besar datang ke seluruh negeri. Petugas hukum datang membawa keputusan. Pemimpin yang dulu disanjung akhirnya harus menghadapi hukum karena kesalahan yang dilakukannya. Rakyat terdiam, sebagian kecewa, sebagian sedih. Tetua adat kembali berdiri dan berkata dengan suara pelan, kekuasaan bukan warisan, tapi amanah. Jika amanah dilanggar, kepercayaan akan hilang. Pesan moral cerita rakyat cerita ini kemudian diceritakan turun-temurun di kampung-kampung Buru Selatan sebagai pelajaran bagi generasi muda. Jabatan adalah amanah, bukan kesempatan memperkaya diri. Kepercayaan rakyat lebih berharga dari kekuasaan. Pemimpin harus jujur karena sejarah selalu mencatat. Dan hingga hari ini, orang tua di kampung masih mengingatkan anak-anak mereka. Dari harapan bisa lahir kebanggaan, tapi dari kesalahan bisa lahir ujian.